Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, saya sebelumnya mohon maaf kepada para aulia apa dan para guru-guru spiritual se-Jabodetabek dan juga seluruh Nusantara Indonesia di mana saja berada, baik yang saya kenal maupun yang belum saya kenal. Saya ingin menanggapi video klip yang diluncurkan oleh saudara aku Habib Rizik. Makanya kemarin saudara, saya termasuk yang marah besar. Ada apa preman punya organisasi terus ngancem-ngancem tokoh nasional? Saudara, Pak Amin Rais itu tokoh nasional. Saya dengan Pak Amin Rais belum tentu sependapat, saudara. Tapi ketokohan beliau sebagai tokoh nasional nggak pantas diancam-ancam preman. Kalau preman dikasih hati, ngancam tokoh nasional, mau digeruduk, mau diculik, mau dibunuh, pemerintah nggak boleh diam. Jadi kalau preman dibiarkan kurang ajar, saudara. Jangan. Oh, saya dari dulu paling marah, saudara, kalau ada preman-preman coba untuk mengganggu rakyat, saudara. Dan itu preman yang lagi ngancem-ngancem tokoh nasional, saudara, itu dulu tinggalnya, saudara, kekuasaannya di wilayah kami di Tanah Abang. 20 tahun yang lalu kami usir dia dengan anak buahnya, keluar kalian dari Tanah Abang. Kurang ajar, neken supir-supir angkutan kota, neken pedagang-pedagang, semua wajib setor bayar keamanan, saudara. Supir-supir angkutan digebuk kalau nggak bayar. Nah begitu supir-supir ngelapor, datang ke rumah saya kok, saudara. Di awal tahun 2000 datang rame-rame pedagang, datang, Habib, ini kita nggak bisa aman berdagang, kita nggak bisa aman nyari mata pencaharian. Bagaimana? Kenapa? Ini ada si Fulan nih, preman kurang ajar Habib. Dia banyak anak buahnya, tiap hari ngegebukin orang, tiap hari ngambil harta pedagang. Nah saya tanya, sekarang kalian ridho gak? Enggak. Betul mau usir dia? Betul. Awas, kalau betul-betul kalian mengusir, saya kumpulkan jamaah, saya kumpulkan anak-anak muda, saya kumpulkan laskar, saudara. Malam itu kita serbu semua preman-preman tersebut, kita usir keluar dari Tanah Abang. Sekarang muncul lagi menjadi jagoan, saudara. Hati-hati. Makanya saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, karena dulu Bapak Presiden menjadi pembina ormasnya, saudara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Anda sekarang sudah jadi presiden, keluar, jangan jadi pembina organisasi preman, saudara. Karena kalau presiden tidak keluar, nanti organisasi preman makin kurang ajar, makin gak tahu diri, makin sok berkuasa. Ini kalau saya begini, rekam, sebar, berikan, kirim ke tuh preman, saudara. Jangan coba-coba kurang ajar, saudara. Sebagai seorang ulama besar, selama ini dibangga-banggakan oleh masyarakat dan umat di sekitarnya, dan juga sebagai ulama tersohot di seluruh Nusantara Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya dalam hal ini, nama saya Ustadz Muhammad Miko, Panglima Denjalo Detasemen Jaga Ulama, dan juga sebagai guru spiritual Pagar Nusa untuk cabang istimewa Timor Leste dan Dewan Surya Nahdlatul Ulama
cabang internasional Nahdlatul Ulama untuk Timor Leste. Setelah saya melihat daripada isi video klip yang diluncurkan saudaraku Habib Rizik sebagai seorang ulama panutan yang menyampaikan isinya selalu mendiskriminasi saudaraku Haji Hercules, itu adalah bagian daripada kehidupan saya, karena beliau adalah satu keturunan nenek moyang dengan saya dan keluarga besar, dan masih ada hubungan darah sama-sama orang Timur, tapi kita berada di Indonesia selama berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau itu adalah sebagai, dan kita ini sebagai didikan daripada tentara Kopassus Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, dan kita relakan korban jiwa raga, bumi pertiwi asal usul kita, karena cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu saya menyampaikan sangat sedih terhadap Bapak Habib Rizik yang menyatakan saudara saya selama 20 tahun ada di Tanah Abang. Subhanallah, sebagai pemanis semua, kemudian supir, pedagang kaki lima, dan juga ojek, dan masyarakat kecil di sana diteror, diintimidasi, kemudian diminta ini duit di sektor keamanan ke saudara saya. Setelah saya mendengar itu, saya tidak puas sebagai saudaranya Haji Hercules. Saya turun ke lapangan cek kebenarannya. Selama 1 minggu saya berada di Tanah Abang. Saya tanyakan kepada tokoh agama, tokoh pemuda, dan kepada ibu bapak yang pedagang kaki lima. Ternyata tidak sesuai apa yang bapak sampaikan. Realita kondisi di lapangan tidak seperti apa yang bapak utarakan di dalam video klip ini. Masyarakat di sana ketika beliau meninggalkan tempat itu pamit baik-baik, masyarakat di sana itu diantar lepaskan beliau dengan tangisan air mata. Dan beliau telah meninggalkan, saudaraku telah meninggalkan satu buah masjid di sana sebagai tanda kenangan untuk umat di sana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah berapa hari yang lalu beliau melakukan santunan anak yatim piatu, dan saya ditelepon dan saya kawal beliau dengan beberapa ulama, semua hadir di sana. Dan utusan-utusan dari Dewan Dakwah Islam maupun dari Majelis Ulama dan tokoh-tokoh agama semua hadir dan menyampaikan terima kasih dalam hal sambutan kepada saudaraku Haji Hercules yang selama ini berjuang dan membantu secara manusia, baik yang ada di Jabodetabek maupun ada di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan sebagai seorang tokoh ulama, ya, tapi tindakan-tindakan Bapak itu egoisme, mau menang sendiri dan sombong, takabur, merasa dirinya paling hebat dan paling sakti di negeri ini. Jangan Bapak. Bapak sebagai seorang ulama bukan demikian Bapak. Bapak harus menyampaikan siraman rohani yang menunjukkan kepada umat tadi yang ada di sekitar Jabodetabek maupun di seluruh Nusantara. Nah, itu baru saya sangat menghargai. Dan Bapak Habib adalah orang hebat dan panutan untuk generasi bangsa ini. Bapak sebagai seorang ulama, keturut dari mana nabinya itu, nabi saya tidak tahu. Kami ini latar belakang background memang ada zaman 20 tahun yang silam. Sekarang Timor Leste merdeka sudah 49 tahun, berpisah dengan Ibu Pertiwi 24 tahun. Tapi kami memang dididik pada saat itu, bapak-bapak kami jenderal purnawirawan yang masih aktif, semua yang mendidik kami, dari Kopassus Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Polri yang mendidik kami. Pada saat itu kami diminta bantuan sebagai TBO, tenaga bantuan operasi, untuk menjalankan visi misi daripada Panglima pada waktu itu Allah Ilbe Mordani. Dan kita sampai detik ini kita adalah tetap ya loyal dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendampingin Bapak Haji Prabowo, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto. Itu
dan para jenderal-jenderal yang masih aktif maupun yang sudah pernah adalah sebagai idola kami. Jadi di sini kalau sebagai ulama Bapak, tolong jaga mulut, tolong jaga hati. Apa yang disampaikan oleh Bapak kami, kakak kami, abang kami, Jenderal Dudung Abdul Rahman, tolong dikecamkan baik-baik. Bagaimanapun Presiden adalah lambang kesatuan negara Republik Indonesia, dan juga jenderal-jenderal baik yang aktif maupun purnawirawan adalah mereka dan beliau-beliau banyak atau sedikit sudah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong salam saya untuk Bapak. Jadi kalau memang saudara saya Azhar Kolese melakukan suatu kesalahan, Pak, Bapak sebagai ulama panggil, Pak, bukan dengan kumpulkan jamaah kemudian usir ya apa segala macam terus masuk lagi ke Bapak Amir Rais. Ya, jangan digoreng, Pak. Apa yang saudara saya lakukan pendekatan dengan Pak Amir Rais, Badin Samsudin dan tokoh-tokoh nasional yang ada di Nahdlatul Ulama maupun yang ada di Muhammadiyah, kami ada komunikasi kedekatan baik karena beliau-beliau itulah dari NU dan Muhammadiyah itu yang membawa membackup tentara pada zaman tahun 1975, kemudian selanjutnya NU dan Nahdlatul Ulama yang membackup dan membawa Islam masuk ke bumi Timur Leste, dan di tengah-tengah mayoritas saudara-saudara kami Katolik, tapi kami tetap berjuang untuk membela Islam di bumi Lorosa Timur Leste sampai detik ini. Jadi jangan sembarang ngomong Bapak sebagai ulama, sebagai tokoh panutan, bicaranya keluar permanisme. Yang permanisme itu bukan saudara saya, tapi permanisme barangkali Bapak yang permanisme, makanya tidak bisa mengendalikan tutur kata dan mulut, dan tidak bisa menjadi panutan. Keluarnya Presiden dicaci maki, jenderal-jenderal dicaci maki, ulama-ulama Nusantara dicaci maki. Itulah yang namanya pemimpin, kan? Pemimpin yang betul Nabi Muhammad SAW, bukan seperti itu. Saya kasih tahu saudaraku, ya, kita sama-sama jadi pemimpin juga. Walaupun bagaimana minoritas, saya ada di Timur Leste sampai detik ini. Saya adalah bagian urusan luar negeri Dewan Dakwah Islam Timor Leste, bagian urusan luar negeri, dan saya adalah sebagai Dewan Surya Nahdlatul Ulama PCI, pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama di Timor Leste. Jadi tolong Bapak, ya, dan di sini saya sebagai Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama untuk mengawal ulama-ulama yang punya kredibilitas, yang punya etika, punya moral dan punya akhlak untuk edukasi kepada umat. Itu ialah kewajiban daripada Denjalu untuk mengawal dan menjaga. Dan sekarang saudaraku Azhar Kolese sudah berada di atas, Allah sudah angkat derajatnya, ya, sebagai penasehat daripada sesepuh Muara Angke Jayakarta II. Yang kedua diangkat menjadi Dewan Kehormatan Buruh se-Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai bapak-bapak daripada anak duafa yatim piatu ada di Jabodetabek maupun di seluruh Indonesia Nusantara, dan pantas saya kawal. Dan Jalu punya visi misi untuk mengawal ulama-ulama yang benar-benar ulama sejati dan ulama yang betul-betul memberikan edukasi kepada umat dan memberikan contoh dan suri tauladan yang baik dan loyal kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dan Jalu punya kewajiban untuk mengawal dan sampai tamat dunia daripada manusia itu sendiri. Jadi tolong Bapak, ke depan Bapak tolong dijaga baik-baik mulutnya, hatinya, dan segera bertaubat, Pak, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak tidak lama lagi akan dijemput oleh malaikat maut supaya mewariskan sesuatu yang terbaik kepada generasi bangsa ini dan keturunan anak cucu yang akan datang, ya. Dan Bapak harus tahu diri, satu, Bapak sebagai imigran dan masuk di sini sebagai tamu, ya, bukan sebagai asli pribumi di sini, ya. Jadi tolong kata-kata dan etika, moral, akhlak diperbaiki dan memberikan contoh suri tauladan kepada putra putri bangsa ini supaya aman, damai, tentram, dan kita harus bisa mengedukasi dan memberikan contoh dan suri tauladan yang baik. Saudaraku yang mulia, saya Ustadz Muhammad Ningka, Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama se-Indonesia, baik yang ada di Muhammadiyah maupun yang ada di NU, adalah Islam itu satu, bukan Islam 2-3 di sini di perkota-kota kemudian mengganggu dan mengadu domba umat dan mengganggu stabilitas keamanan. Maka Denjalu punya kewajiban sebagai Detasemen Jaga Ulama, punya kewajiban
ya, untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Tapi kalau tidak mau diterima, maka konsekuensi risiko harus diterima berikutnya. Ya, ngomong apa yang saya sampaikan itu menjadi suatu masukan buat Bapak sebagai seorang habib, ya, sebagai seorang ulama. Mulut dijaga, hatinya dijaga, dan kasih edukasi dan kasih doktrin-doktrin yang baik kepada anak cucu di negara kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di Jabodetabek, baik yang ada di wilayah Tanah Abang, tanah milik Bapak. Ada, astagfirullahaladzim, Tanah Abang bukan milik Bapak, Pak. Bapak itu harus tahu diri, Pak. Bapak itu imigran, Pak, masuk di sini, Pak. Tanah Abang itu ada pemiliknya, tuan tanah ada di situ, Pak. Saya sudah komunikasi semua, Pak, baik dunia nyata maupun dunia gaib. Ada tuan tanah, Pak. Bapak pendatang, Pak, jangan yang aneh-aneh, Pak. Nah, ini pasukan jihad fisabilillah wilayah timur matahari terbit sekarang bersatu dengan wilayah barat matahari terbenam Jabodetabek, tidak pernah takut dan tidak pernah mundur. Siapa yang mengganggu stabilitas keamanan, maju dan maju untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk mengawal umroh yang dipimpin oleh Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto dengan para jenderal-jenderal yang aktif maupun yang purnawirawan, baik yang di polisi maupun yang tentara, yang jiwa-jiwa nasionalis dan jiwa-jiwa patriotisme yang betul-betul diserahkan kepada negara dan kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah harga mati, jangan diobo-obo siapapun orangnya. Dan selalu detasemen jaga ulama mengawal sampai titik darah penghabisan, mati pun siap, tidak pernah takut. Dan selalu dengan Grijaya garda terdepan dengan jawara-jawara yang lain berkolaborasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat itu, Bapak, ya. Itu dakwah daripada saya, Ustadz Muhammad Niko, sebagai Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama se-Indonesia untuk Astasita Pak Prabowo. Jangan ada yang obo-obo sampai 2029. Kalau ada yang rakyat kembali memberikan mandat kepada presiden siapapun silakan. Tapi siapa yang berani mengobo-obo dan apalagi mau mengulingkan, maka Denjalu dengan Grijaya dengan para jawara-jawara yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia mengawal Pak Prabowo sampai titik darah penghabisan, tidak pantang mundur. Ingat itu baik-baik, para oligarki, hati-hati dan hati-hati. Kami adalah putra-putri bangsa ini yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak pernah pantang mundur satu langkah demi untuk mendampingi presiden kami, pemerintahan kami yang tidak loyal kepada pemerintah, dan lebih baik pindah angkat kaki dari Indonesia dan tidak usah bikin gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Panglima Denjalu Detasemen Jaga Ulama Ustadz Muhammad Ning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.